Bab 6479. Pada saat ini di pabrik makanan, lebih dari 10,000 orang mengantre untuk menerima penawar yang dapat menghilangkan racun dalam tubuh mereka. Setelah Siprus, Charlie juga menyaksikan disiplin yang kuat dari para pejuang kematian ini. Penjaga kavaleri, dan keluarga mereka lagi. Bahkan untuk penawarnya yang telah lama ditunggu, semua orang sepenuhnya mengikuti perintah dan berbaris dengan diam. Pemimpin mereka memperingatkan mereka untuk tetap diam. Jadi tidak seorang pun benar-benar berbicara di tempat kejadian, bahkan berbisik-bisik. Ada lebih dari 10,000 orang di tempat kejadian. Hanya suara pakaian yang bergesekan saat mengantri pelan. Dan suara langkah kaki yang ringan. Untuk menyiapkan penawarnya, Charlie hampir menghabiskan semua pil yang dibawanya. Jika pil-pil ini dihitung berdasarkan nilai ratusan miliar dolar per pil peremajaan. Bahwa orang-orang kaya dunia akan bersedia membayar triliunan atau bahkan lebih dolar AS. Namun, Charlie tentu saja tidak terlalu peduli dengan keuntungan dan kerugian biaya. Pilnya bisa disempurnakan lagi, namun, kesempatan untuk menyelamatkan lebih dari 10,000 orang mungkin tidak akan pernah datang lagi. Setelah Warriors dan menyelesaikan transfusi darah utama antara berbagai garnisun. Sebagian besar pengawal kavaleri mungkin akan bertempur sampai mati bersama penjajah demi keluarga mereka. Bahkan jika penjajah membawa penawarnya untuk menyelamatkan mereka. Mereka kemungkinan besar tidak akan meninggalkan keluarga mereka dan hidup sendiri. Setelah menerima penawarnya, semua orang meminumnya di tempat sesuai kebutuhan. Tidak diketahui apakah hal itu disetujui terlebih dahulu atau diselenggarakan secara spontan. Setelah meminum penawarnya dan kembali ke antrian, mereka berlutut dengan satu kaki tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah semua orang menerima penawarnya dan meminumnya, seluruh area pabrik sudah penuh dengan orang yang berlutut dalam formasi persegi. Semua orang berlutut serempak, menatap Charlie di depan mereka. Mata mereka penuh rasa terima kasih dan rasa hormat. Luster, komandan pengawal kavaleri, melangkah maju. Berlutut dengan satu lutut di depan Charlie, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Wade, saya dan semua saudara dari pengawal kavaleri dan prajurit kematian. Semua orang bersedia mengikuti Tuan Wade sepanjang hidup mereka dan rela melewati api dan air demi dia. Charlie tersenyum dan berkata, aku bukan panglima perang, atau pemimpin bandit. Jika bukan karena Warriors dan yang membunuh orang tuaku, aku tidak akan mau terlibat dalam hal benar dan salah ini. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Jika kamu tidak dipaksa oleh Warriors dan selama beberapa generasi, kamu tidak akan rela menjadi pembunuh dan pion orang lain. Mulai malam ini, kami akan mengirimmu ke tempat yang aman. Jika aku membutuhkan bantuanmu suatu hari nanti, itu pasti untuk menghadapi musuh bersama kita. Jika Warriors dan dihancurkan suatu hari nanti, Anda dan keluarga Anda akan sepenuhnya bebas. Kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan, saya tidak akan ikut campur. Tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan pasukannya terdiri dari prajurit yang tewas dan pejuang yang mati. Mereka adalah majikan yang telah ditempa dan bahkan dilatih dengan cara yang tidak manusiawi. Mereka adalah mesin pembunuh yang sesungguhnya. Bahkan jika mereka dijadikan tentara bayaran dan dikirim keluar untuk menghasilkan uang. Mereka dapat menciptakan aliran kekayaan yang stabil. Akan tetapi, Charlie adalah satu-satunya yang tidak memiliki keserakahan terhadap pasukan seperti itu. Setelah Warriors dan dibasmi oleh dirinya sendiri, dia bahkan tidak ingin memegang cataclysmic front di tangannya. Pada saat itu, dia akan memberikan kebebasan penuh kepada para prajurit yang tewas, para pejuang kematian, bahkan Joseph dan puluhan ribu prajurit di seluruh front cataclysmic. Luster tergerak dan berkata dengan hormat, saya telah memerintahkan semua orang untuk tidak berbicara. Jadi saya akan berbicara mewakili semua orang. Tuan Wade telah memberi kita kehidupan baru. Entah Tuan Wade bisa menggunakan kami atau tidak, kami akan selalu mengikuti perintah Tuan Wade. Kapanpun dan dalam hal apapun, selama Tuan Wade berbicara, kami tidak berani menentangnya. Janji ini tidak hanya akan ditepati oleh kami, tetapi juga oleh keturunan kami. Setelah berbicara,
dia menggenggam tangannya dan mengangkatnya di atas kepalanya. Di pabrik, tiba-tiba embusan angin bertiup kencang. Yaitu gelombang kuat yang disebabkan oleh semua orang yang menggenggam tangan mereka dan mengangkatnya di atas kepala mereka secara bersamaan. Charlie tahu bahwa janji ini lebih penting daripada Gunung Tai. Meskipun dia tidak mungkin menggunakannya, janji ini tetap menyentuh. Maka dia tidak menghindar, mengangguk sedikit, dan berkata, "Kalau begitu, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua." Setelah itu, dia berkata kepada Luster, "Komandan Yin, Anda akan menyusun daftar kelompok pengungsi pertama malam ini dan bersiap sebelum gelap." Luster segera berkata, "Aku mematuhi perintahmu." Pada saat ini, seorang prajurit dari Front Cataclysmic datang dengan cepat dan berkata kepada Charlie dan Duncan, "Tuan Wade, Inspektur Lee, ada mobil datang, dan hanya ada pengemudi di dalam mobil." Duncan segera bertanya dengan waspada, "Apakah kamu yakin hanya ada satu orang?" Prajurit itu berkata, "Ya, prajurit kita punya penjaga di ketinggian komando. Dan mereka dapat melihat dengan jelas setiap pergerakan dalam radius 10 km. Memang hanya ada satu orang dan satu mobil." Saat dia mengatakan itu, telepon satelitnya tiba-tiba bergetar. Dan dia segera menyalakan teleponnya. Dan gambar dikirimkan ke teleponnya melalui satelit. Foto itu adalah wajah pengemudi yang ditangkap oleh penjaga dengan kamera berdaya tinggi. Duncan melihatnya dan menghela napas lega. Dia berkata, "Pria ini adalah mantan bos pabrik makanan. Dia mungkin ada di sini untuk melihat kemajuan peningkatannya." Setelah itu, Duncan berkata, "Beritahukan kepada saudara-saudara di luar. Jika dia hanya mengamati sekitar, jangan khawatirkan dia. Jika dia ingin mengintip ke dalam, jangan khawatir tentang dia selama dia tidak masuk. Jika dia ingin masuk, hentikan dia. Jika dia bilang ingin datang menemuiku, aku akan keluar menemuinya." "Baiklah, Inspektur Lee." Para prajurit Front Cataclysmic segera menyampaikan perintah Duncan. Bab 6480. Pada saat ini, direktur pabrik sedang menyetir dan menyenandungkan sebuah lagu kecil yang ceria. Sejak pabriknya dijual, dia benar-benar merasakan nikmat masa pensiun. Dia tidak harus bangun pagi setiap hari, berkomunikasi dengan pemasok, atau memeras otak untuk mengawasi karyawan agar tidak malas dan mencuri. Tidak heran semua orang suka berbaring. Ternyata berbaring lebih nyaman daripada berdiri saat tidak kekurangan makanan dan minuman. Namun, karena dia masih memiliki banyak pembayaran terakhir yang harus diterima, dia pun agak penasaran dengan kemajuan peningkatan dan transformasi pabrik. Terlebih lagi, ketika Duncan mengambil alih pabrik makanan, dia meninggalkannya sebuah bak, yaitu suatu ketika rantai modal Duncan bermasalah dan dia gagal bayar. Dia bisa mendapatkan deposit $100,000 AS secara cuma-cuma. Oleh karena itu, suasana hatinya saat ini sangat kontradiktif. Di satu sisi, dia berharap Duncan akan segera memberinya pembayaran terakhir. Di sisi lain, ia berharap Duncan akan langsung gagal bayar. Namun, kedua suasana hati yang bertentangan ini baik untuknya, jadi tidak peduli bagaimana situasinya berkembang. Dia bisa mendapat lebih banyak keuntungan. Satu-satunya kekhawatiran adalah segala sesuatunya tidak akan berkembang lebih lanjut. Karena itu, dia tidak dapat menahan keinginannya untuk datang dan melihat situasinya serta mengamati apakah transformasi dan peningkatan berjalan lancar. Awalnya dia mengira pabrik itu sekarang menjadi pemandangan yang sangat antusias. Namun dia tidak menyangka bahwa ketika dia akan tiba, dia menemukan seluruh gerbang pabrik tertutup. Dan tidak ada mobil di pintu. Sepertinya pintu itu langsung tertutup. Dia memarkir mobilnya di gerbang, lalu keluar dari mobil. Berhenti dan menajamkan telinganya untuk mendengarkan sejenak. Tetapi dia tidak mendengar gerakan apapun di dalam. Dia langsung senang dan berpikir dalam hati. Mungkinkah rantai pendanaan orang itu benar-benar rusak? Kalau tidak ada alasan mengapa dia tidak mulai bekerja dalam waktu yang lama. Bahkan jika dia harus menunggu peralatannya. Setidaknya dia harus membongkar peralatan asli dan merenovasi struktur teknik sipil terlebih dahulu, kan? Karena ragu, dia pun segera mendekati pintu dan melihat pintunya terkunci dari dalam.
Jadi dia berbaring di luar pintu besi dan melihat ke dalam. Saat ini, seorang pria keluar dan mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Sang bos buru-buru berkata, "Saya bos di sini." "Oh tidak, saya bos sebelumnya. Orang yang bertanggung jawab atas pekerjaanmu masih berutang banyak padaku, jadi aku datang untuk menemuimu." Lelaki itu berkata, "Anda ingin bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan kita, kan? Tunggu sebentar, aku akan meneleponnya." Setelah itu, dia berbalik dan berjalan kembali. Tak lama kemudian, Dunchan keluar. Melihat bosnya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu melalui gerbang besi. "Mengapa kamu di sini?" Bosnya tersenyum dan berkata, "Saya hanya datang untuk melakukan sesuatu dan lewat sini untuk melihat bagaimana kemajuannya. Bagaimanapun juga, ini adalah hasil kerja keras separuh hidupku." Lalu dia bertanya pada Dunchan, "Ngomong-ngomong, kenapa kamu belum mulai bekerja? Saya pikir peningkatan dan renovasi sudah dimulai." Dunchan berpura-pura depresi dan berkata, "Jangan sebut-sebut. Salah satu rekan saya punya masalah dan ingin berhenti. Saya mengerjakan pekerjaannya 2 hari ini. Ngomong-ngomong, aku juga menghubungi orang lain untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan pasangan baru. Tapi jangan khawatir, kontrak kita hanya berlaku selama 2 bulan. Saya pasti akan membayar sisanya dalam waktu 2 bulan. "Ya, ya," kata bos sambil tersenyum. "Saya tidak khawatir kamu tidak akan membayar cicilan terakhir. Saya hanya ingin melihat bagaimana tempat ini akan direnovasi secara khusus." Dunchan mengangguk, berpura-pura tidak yakin tapi berpura-pura tenang. "Jika semuanya berjalan dengan baik, dalam 3 hingga 5 hari lagi, kita hampir bisa memulai pembangunan. Saya telah membayarkan semua dana fleksibel yang ada kepada Anda. Saat ini kami hanya membutuhkan dana dari mitra kami untuk memulai pembangunan. Dan kemudian saya akan menginvestasikan dana dari proyek-proyek saya yang lain secara bertahap ketika semuanya sudah selesai. Saya pikir seharusnya tidak ada masalah." Setelah itu, Dunchan berkata, "Tapi jangan khawatir, bukankah aku sudah memberimu 200,000? Jika masalah pendanaan tidak dapat diselesaikan, 100,000 dari 200,000 akan menjadi ganti rugi Anda." Bos melihat bahwa Dunchan tampaknya memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Dan merasa bahwa masalah ini mungkin tidak sesederhana yang dikatakan Dunchan. Dan dia merasa sedikit bersemangat. Pabrik itu dipindahkan hanya dalam beberapa hari. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu sangat cakap, tidak akan ada masalah." Aku lega. Setelah itu, dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia berkata kepada Dunchan, "Ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku harus pergi dulu. Saya baru saja menyempatkan waktu untuk datang dan menemui Anda hari ini. Jika Anda butuh bantuan, Anda dapat menelepon saya dan saya pasti akan membantu Anda semampu saya." Dunchan mengangguk dan berkata, "Baiklah, kamu tunggu saja kabar saya tentang uang itu. Lagi pula, kalau aku mau kabur, tetap saja aku tidak bisa. Pabriknya belum dipindahkan. Meskipun saya tidak dapat membayar sisanya, pabrik itu tetap milik Anda. Anda dapat tenang." Ketika bosnya mendengar ini, dia merasa bahwa Dunchan tampaknya telah menghadapi kesulitan besar. Dia sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, "Saya lega, saya benar-benar lega. Cukup sekian untuk saat ini. Kamu sibuk saja, aku pergi dulu." Melihat bosnya pergi, Charlie berjalan keluar pabrik. Charlie berjalan keluar dan berdiri di samping Dunchan dan berkata, "Inspektur Lee, pria ini tampak sangat bahagia." Dunchan mengangguk dan berkata, "Dia pasti mengira aku dalam masalah. Saya hanya mengatakan bahwa kita seharusnya bisa memulai pembangunan dalam 3-5 hari. Dia pasti akan mengingatnya dan kembali melihatnya dalam 3 hingga 5 hari. Jika kita bisa mengungsi sebelum itu, saat dia datang lain kali, tempat ini akan sepi. Pada saat itu, saya khawatir dia akan tersenyum lebar." Charlie tersenyum dan berkata, "Tindakan Inspektur Lee sungguh merupakan sebuah tindakan jenius. Kami tiba-tiba menghilang, dan dia mendapat tambahan $100. Saat itu, dia pasti akan lebih banyak menutup mulutnya dibandingkan orang lain."
Dunchan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade, dia akan menyimpan masalah ini untuk dirinya sendiri dan tidak akan memberi tahu ayahnya bahkan jika dia datang. Begitu kami pergi, dia pasti akan mengatur agar para pekerja segera kembali bekerja. Saat itu, tidak akan ada lagi kekhawatiran." Bab 6481. Meskipun Maroko tidak besar, namun tidaklah kecil bagi ratusan orang. Sebagian besar perhatian John teralihkan oleh apa yang disebut petunjuk di Casablanca. Pada dasarnya mustahil bagi orang-orang yang tersisa untuk menemukan pabrik makanan yang dipilih Dunchan dalam waktu singkat. Malam itu, Dunchan mulai mengevakuasi penjaga kavaleri ini. Tentara yang gugur beserta keluarganya secara berkelompok sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pabrik makanan itu tampak kosong pada siang hari. Namun di bawah naungan malam, satu persatu, sosok-sosok berjubah hitam itu pergi dengan tertib seperti pawai paksa. Dan naik ke kendaraan yang telah disiapkan sejauh 1 kilometer. Setelah itu, mobil-mobil berisi orang diam-diam diangkut ke pelabuhan nelayan di timur laut. Pengelolaan pantai timur laut Maroko selalu longgar. Dan ada banyak kapal penangkap ikan, jadi tentara dan departemen anti penyelundupan tidak dapat mengawasinya. Selain itu, sebagian besar produk lokal Maroko adalah mineral. Ini adalah produk dengan harga kualitas satuan yang sangat rendah dan hanya dapat menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, terdapat kebiasaan default di pantai timur laut. Yaitu hanya peduli pada yang masuk saja dan tidak peduli yang keluar. Tidak ada barang berharga yang bisa diekspor. Jadi tidak ada kekhawatiran tentang penyelundupan ke luar negeri. Energi mereka terfokus pada garis masuk. Rute evakuasi yang diatur Dunchan sangat sesuai dengan kebiasaan resmi. Ketika perahu nelayan pergi melaut. Bahkan jika mereka kebetulan melewati kapal anti penyelundupan. Orang yang bertanggung jawab bahkan tidak mau melihatnya dua kali. Namun, ketika sebuah kapal memasuki pelabuhan, mereka akan naik ke kapal secara acak untuk pemeriksaan mendadak guna melihat apakah ada barang yang diselundupkan ke negara tersebut. Perahu demi perahu penumpang meninggalkan pelabuhan nelayan Maroko dan bertemu kapal barang yang lewat di waktu yang tepat di rute tersebut. Kemudian, para prajurit kematian yang kuat, penjaga kavaleri, dan prajurit front cataclysmic, bersama orang-orang tua, wanita-wanita lemah, dan anak-anak, mengangkut orang-orang di atas kapal barang tanpa menghentikan kapal barang tersebut. Dengan cara ini, bahkan jika orang-orang dari Warriors dan memeriksa semua kapal barang yang lewat, kapal barang ini tidak melambat atau berhenti selama perjalanan. Dan mereka tidak dapat menemukan petunjuk mencurigakan sama sekali. Mode operasi yang efisien mengirim 1/5 orang dalam satu malam. Namun Dunchan masih belum puas. Dia berharap kecepatannya bisa secepat mungkin. Jadi dia memimpin Joseph dan Luster untuk mengatur ulang dan mengoptimalkan seluruh proses untuk membuat seluruh tautan lebih kompak dan efisien. Jadi, pada malam kedua, 1/4 dari jumlah total orang berhasil dipulangkan. Meskipun orang-orang yang tersisa tidak dapat diusir dalam satu malam. 2 malam sudah lebih dari cukup. Pada saat ini, pasukan pengawal harimau kantor gubernur militer kanan bahkan belum menyelesaikan pemeriksaan radius 10 km di sekitar Duke Mining. Berdasarkan perkembangan ini, mereka memerlukan waktu setidaknya 2 bulan untuk memeriksa pabrik makanan tersebut. Ketika malam keempat tiba, Dunchan bersiap mengirim semua orang yang tersisa ke kapal sesuai rencana. Pada saat yang sama, dia menerima pesan peringatan dini dari Ai. Jadi dia segera menemukan Charlie dan melaporkan, "Tuan Wade, Ai telah menemukan sesuatu di Naples." Charlie bertanya, "Apa yang kamu temukan?" Dunchan berkata, "Bukankah Nona Song mengatakan bahwa markas besar kantor gubernur Angkatan Darat Kanan ada di Naples? Jadi saya secara khusus meminta Ai untuk memperhatikan semua informasi yang bisa diperoleh di Naples. Kebetulan sekali mesin penjual otomatis kami juga telah menjangkau Bandara Naples. Ai menggunakan data yang diunggah oleh mesin penjual otomatis secara real-time untuk menganalisis arus penumpang harian Bandara Naples dengan menghitung jumlah kepala dan merekam wajah untuk menghilangkan duplikasi. Ternyata arus penumpang di Naples dalam 2 hari terakhir jauh lebih tinggi dibandingkan 2 hari sebelumnya.
Itu juga hari kerja. Arus penumpang harian sekitar 26,000 hingga 28,000 orang. Arus penumpang dalam 2 hari terakhir sekitar 29,000 hingga 30,000 orang. Charlie mengerutkan kening dan berkata, arus penumpang meningkat kurang dari 5 poin persentase. Tidaklah keterlaluan jika Anda melihatnya sendiri. Apakah ada petunjuk lainnya? Ya, Duncan mengatakan, meskipun arus penumpang secara keseluruhan hanya meningkat beberapa poin persentase. Arus penumpang ke Spanyol meningkat sebesar 60%. Pada hari kerja sebelumnya, hanya ada 7 atau 800 penumpang yang berangkat ke Spanyol setiap harinya. Namun dalam 2 hari terakhir, jumlahnya melonjak hingga lebih dari 1.000 orang. Oh, bab 6482. Charlie menjadi tertarik dan bertanya padanya sambil tersenyum. Bagaimana AI sampai pada kesimpulan ini? Apakah peretas tersebut meretas informasi Bandara Naples? Duncan tersenyum dan berkata, tidak, saya tidak berani membiarkannya menyerbu bandara begitu saja. Meskipun memiliki daya komputasi yang kuat, daya komputasi tidak dapat menggantikan teknologi. Ini dapat menghasilkan video yang realistis. Namun, mungkin tidak dapat melatih dirinya menjadi peretas paling kuat. Kemampuan perlindungan sistem penerbangan sipil masih sangat kuat. Hampir semuanya disediakan oleh perusahaan keamanan internet terkemuka. Jika kita menyerbu, kita mungkin meninggalkan petunjuk dan dilacak. Duncan berkata, metode AI sebenarnya terdengar bodoh karena kami telah menggunakan cukup banyak mesin penjual otomatis. Dan kamera sudut lebar di dalamnya mencakup jangkauan yang luas. Jadi kami menutup hampir semua gerbang keberangkatan di Bandara Naples. Dan kami dapat mengambil gambar papan informasi di depan pintu keberangkatan. Jadi penerbangan apa saja yang ada di setiap gerbang keberangkatan dan kemana tujuannya. AI mendapatkan jawaban yang akurat dengan menganalisis video tersebut. Dan karena video tersebut direkam selama keseluruhan proses, AI juga menghitung informasi arus penumpang untuk setiap kota dan negara tujuan. Kemarin dan hari ini, semua pesawat dari Naples ke Spanyol penuh. Dan semua tiket ke kota manapun terjual habis atau bahkan terjual habis. Dan ada 2 jet bisnis di gedung jet bisnis yang menuju ke Seville, Spanyol. Charlie bergumam, tiba-tiba banyak orang pergi ke Spanyol. Ini benar-benar agak aneh, mungkinkah kantor gubernur Angkatan Darat Kanan akan mengubah posisinya? Itu sangat mungkin. Duncan menjelaskan, oh, kami juga menganalisis informasi wajah semua penumpang yang menuju Spanyol. Di masa lalu, 70% penumpang yang pergi dari Naples ke Spanyol adalah orang Eropa dan Amerika. Yaitu, Kaukasia, tapi dalam 2 hari terakhir, jumlah orang kuning berwajah Asia mencapai 60%. Ini berarti sebagian besar penumpang baru yang menuju Spanyol dalam 2 hari terakhir berpenampilan Asia. Jadi ini semakin menegaskan spekulasi Anda bahwa kantor gubernur Angkatan Darat Kanan harus dipindahkan. Dan tujuan mereka adalah Spanyol. Charlie tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. AI ternyata berguna dengan cara ini. Hanya dengan menganalisis video, kita bisa memperoleh banyak informasi dan mendeteksi anomali. Benda ini benar-benar berguna. Duncan tersenyum dan berkata, benda ini kuat karena daya komputasinya tak tertandingi. Jika kita membiarkannya melakukan perhitungan, maka kemampuannya akan lebih kuat daripada kekuatan komputasi orang-orang di seluruh dunia yang memegang kalkulator genggam pada saat yang sama. Jika kita membiarkannya menganalisis video dan menonton video pengawasan, hal ini sama saja dengan mendistribusikan video pengawasan ke 100 juta orang untuk membantu kami menganalisisnya. Efisiensi dan ketelitiannya tidak sebanding dengan kekuatan manusia. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Faktanya, Inspektur Lilah yang melatihnya dengan baik. Begitu kesadaran investigasi kriminal muncul, hal itu akan membantu kita menemukan lebih banyak masalah. Ketika kita sudah mengendalikan semua pusat-pusat utama di dunia, anggota Warriors dan tidak akan bisa bersembunyi. Charlie berkata, ngomong-ngomong, karena banyak dari mereka yang pergi ke Spanyol secara berkelompok. Saya merasa bahwa kelompok orang yang berangkat dengan jet bisnis seharusnya menjadi orang-orang yang lebih penting di kantor gubernur Angkatan Darat Kanan.
Anda membiarkan AI memilah gambar wajah definisi tinggi dari orang-orang ini. Aku akan mengundang Ria dan membiarkan dia melihatnya. Ya. Dunchan tersenyum dan berkata, Nona Song adalah asisten kantor gubernur Angkatan Darat Kanan. Dia pasti kenal dengan pejabat senior kantor gubernur Angkatan Darat Kanan. Ria belum menerima pemberitahuan keberangkatan saat ini. Melihat kerabat perempuan di sekitarnya sudah hampir pergi dan dia adalah satu-satunya yang tersisa di tempat istirahat sementara. Dia merasakan sedikit kepanikan di hatinya. Tidak tahu bagaimana Charlie akan menghadapinya selanjutnya. Saat dia gugup, seorang prajurit wanita dari front Cataclysmic datang dan berkata padanya. Nona Song, Tuan Wade ada urusan denganmu. Ria buru-buru berkata, oh, oke, di mana Tuan Wade? Prajurit wanita itu berkata, Tuan Wade dan Inspektur Lee ada di kantor direktur pabrik. Oke, aku akan ke sana. Dia segera berdiri, berjalan keluar dari area istirahat wanita yang terisolasi. Dan datang ke kantor direktur pabrik. Setelah mengetuk pintu, dia mendengar Charlie berkata, masuk. Dia mendorong pintu terbuka dan bertanya dengan hati-hati. Tuan Wade, apakah Anda mencari saya? Charlie mengangguk dan berkata padanya, aku punya setumpuk informasi potret di sini. Bisakah Anda membantu saya melihat apakah mereka adalah anggota kantor gubernur Angkatan Darat Kanan? Ria bertanya dengan heran, bagaimana Tuan Wade mendapatkan informasi potret kantor gubernur Angkatan Darat Kanan? Dan itu sekumpulan. Charlie tersenyum dan berkata, lihatlah dulu, dan aku akan memberitahumu setelah kamu selesai membaca.